Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, puji Tuhan. Pagi ini kita boleh kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi ini kita masih melanjutkan seri renungan singkat kita, yaitu tentang dimensi hati Bapak Ibu, di seri yang kelima. Nah, mari kita akan membaca di dalam Matius pasal 12 ayat 34 sampai 37. Demikianlah firman Tuhan. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaraannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaraannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Bapak Ibu, menarik sekali bagaimana ternyata setiap perkataan kita yang keluar dari mulut kita itu berasal dari hati. Karena semua kata-kata itu meluapnya dari hati, Bapak Ibu. Itulah sebabnya mengapa Alkitab mengajar kepada kita agar kita menjaga hati kita dengan baik. Karena ini menjadi masalah yang tidak sepele, Bapak Ibu. Karena semua perkataan itu ternyata bermuara dari hati. Makanya seorang Matthew Henry, dia berkata bahwa hati kita ini seperti sumber mata air, Bapak Ibu. Dan setiap perkataan yang keluar itu seperti aliran sungai yang mengalir dari mata air tersebut. Jadi kalau sumber mata airnya itu kotor, maka aliran sungai yang keluar pun ikut tercemar, Bapak Ibu. Makanya tidak heran jika sumber mata airnya itu hitam, maka aliran sungainya pun akan berwarna hitam. Jika sumber mata airnya itu bersih, maka aliran sungai yang keluar pun juga akan menjadi bersih. Mari Bapak Ibu, ini menjadi hal yang sangat penting. Mengapa kita harus menjaga hati kita tetap dalam keadaan yang bersih? Artinya mari jangan sampai hati kita tercemar. Makanya Alkitab tadi menjelaskan bagaimana jika kita ini orang yang baik, maka apa yang keluar dari mulut kita itu dari perbendaraannya yang baik. Jadi kalau kita orang yang baik, maka apa yang kita ucapkan pasti hal-hal yang baik. Tapi jika hati kita ini jahat, kita adalah orang yang jahat, maka yang keluar pun adalah kata-kata yang jahat. Makanya tidak heran ketika hati ini dikuasai dengan iri hati, dengan kebencian, maka yang keluar adalah kata-kata gosip, kata-kata yang memprovokasi orang, Bapak Ibu, untuk kepentingan diri kita sendiri, agar orang lain dijatuhkan, agar orang lain menderita. Mengapa? Karena memang hati kita sudah tercemar. Hati kita penuh kebencian, hati kita iri hati, kita tidak suka dengan orang lain, kita tidak mau orang lain sukses, kita tidak mau orang lain maju. Maka apa yang keluar dari kata-kata kita pun juga tidak baik. Dan kalau hati kita sakit, hati kita kecewa, maka yang keluar juga kata-kata yang penuh dengan kepahitan. Kata-kata yang penuh dengan kekecewaan. Mari Bapak Ibu, ini menjadi sangat penting di setiap detik kehidupan kita. Betapa sangat penting untuk kita ini menjaga hati, menjadi bersih Bapak Ibu. Dan memang selama kita hidup, kita tentu mengalami banyak godaan. Kita tentu mengalami berbagai ujian untuk kita
bagaimana menjaga hati ini. Dan inilah yang namanya sekolah hati, Bapak Ibu. Dan sekolah hati itu adalah sekolah kehidupan. Selama kita hidup, maka kita akan terus belajar dan belajar menjaga hati ini, di mana kita harus terus waspada. Maka dari itu, jika kita ingin berkenan dan benar di hadapan Tuhan, mari yang paling penting adalah sumbernya, yaitu hati kita ini. Kalau sumbernya bersih, maka kata-kata yang keluar pun juga baik. Ucapan kita juga baik. Mulut kita mengeluarkan kata-kata yang baik. Kalau hati kita penuh dengan firman, maka ucapan kita pun juga penuh dengan firman Tuhan. Itu sebabnya Alkitab tadi berkata bagaimana setiap perkataan yang sia-sia kelak akan dipertanggungjawabkan, Bapak Ibu, di hari penghakiman. Jadi mari jangan main-main, ini serius. Karena jikalau kita tidak menjaga hati ini, maka perkataan yang keluar pun juga tidak akan pernah terjaga dengan baik. Artinya perkataan kita tentu akan teledor, perkataan kita akan sembarangan. Kita akan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang sia-sia, sumpah serapah, kata-kata kepahitan, kata-kata kekecewaan, kata-kata yang menggosip orang lain, memprovokasi orang lain dengan kata-kata yang penuh dengan kejahatan. Dan kelak ingat baik-baik, setiap kata-kata yang keluar harus dipertanggungjawabkan di hari penghakiman. Menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula kita akan dihukum oleh Tuhan. Mari hari ini Bapak Ibu awasi pintu mulut kita, tapi semua itu harus dimulai dari pintu hati kita ini. Jika pintu hati kita ini tertutup rapat-rapat dari semua hal-hal yang jahat, kita menjaga hati kita bersih, maka pintu bibir kita pun juga akan mengeluarkan kata-kata yang baik dan tentu berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, kiranya ini menjadi sebuah perenungan buat kita, agar setiap hari kita harus menjaga hati kita bersih, agar apa yang kita ucapkan itu juga bersih, baik, benar, dan berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya renungan ini memberkati kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.